wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syarifah Rahmakeria dengan NIM 1052231020, dosen pengampu Ibu Rahmi Adrita Yuda, STRKEP MTRKEP, mata kuliah pemberdayaan perempuan dalam kesehatan. Kali ini saya akan membuat video edukasi kesehatan reproduksi remaja perempuan yang judul Jaga Dirimu Sayangi Tubuhmu. Nah, kali ini kesehatan reproduksi remaja perempuan adalah kondisi secara fisik dan mental sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi serta proses produksi yang dimiliki oleh perempuan. Masa remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisiologis pubertas, psikologi, dan sosial. Pada masa ini, tubuh menjadi matang secara seksual, ditandai dengan datangnya menstruasi, pertumbuhan payudara, dan bentuk tubuh. Namun, pada masa remaja juga merupakan periode yang rentan terhadap berbagai masalah sosial dan kesehatan seperti kurangnya edukasi tentang reproduksi. Yang kedua, keputihan tidak normal ataupun infeksi menular seksual. Yang ketiga, tekanan pergaulan dan body shaming. Yang keempat, pelecehan atau kekerasan seksual. Yang kelima, paparan media sosial yang tidak sehat. Yang terakhir itu hingga kehamilan dan pernikahan dini. Karena itu, edukasi kesehatan reproduksi perlu disampaikan secara promotif, efektif, dan responsif terhadap tantangan sosial agar remaja perempuan memahami, menjaga, dan menghargai tubuhnya dengan benar serta berani melawan stigma yang membungkam pada mereka. Nah, tujuan edukasi saya hari ini adalah yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang fungsi dan anatomi organ reproduksi. Yang kedua, tumbuhnya sikap positif terhadap kesehatan diri dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, mengajarkan cara menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, ada menjaga perilaku berisiko seperti hubungan seksual pranikah, kekerasan, atau eksploitasi. Kesehatan fisik, mental, sosial pada masa remaja. Yang terakhir itu menumbuhkan keberanian untuk menolak tekanan sosial dan melawan stigma terhadap isu kesehatan reproduksi. Perubahan non-fisik, fisiologi, dan sosial pada remaja perempuan masa pubertas membawa perubahan besar pada tubuh dan kepribadian remaja, yaitu perubahan fisik. Yang pertama itu ada menstruasi. Yang kedua ada pertumbuhan payudara, rambut halus di ketiak dan area genital. Peningkatan tinggi ataupun berat badan, perubahan emosional sosial, meningkatnya rasa ingin tahu terhadap lawan jenis, perasaan mudah marah, sensitif, ataupun tidak stabil akibat hormon. Ingin tahu dilakui oleh teman sebaya, dorongan untuk mencoba hal baru termasuk yang berisiko. Di era digital, tentang semakin kompleks, paparan kontak seksual, perundungan bullying, ataupun standar kecantikan yang tidak realistis secara mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental remaja. Pemahaman tentang perubahan ini penting agar remaja mampu menjaga diri, berpikir kritis, dan berani yang tidak terhadap beresiko. Masalah sosial yang sering dihadapi remaja perempuan itunya: 1. Kurangnya pengetahuan reproduksi dan menstruasi. Banyak remaja belum tahu cara menghitung siklus haid ataupun mengenali tanda bahaya seperti nyeri berlebihan. Yang kedua, kurangnya menjaga kebersihan organ intim, misalnya tidak mengganti pembalut rutin atau menggunakan sabun pewangi yang menimbulkan iritasi. Yang ketiga, ada tekanan sosial dan pergaulan bebas. Pengaruh media sosial atau teman sebaya dapat menjerumuskan remaja pada perilaku beresiko. Yang keempat, pernikahan dan kehamilan dini. Tubuh dan mental remaja belum siap mengenai tanggung jawab reproduksi. Yang kelima, gangguan mental dan citra tubuh ataupun body image. Banyak remaja merasa tidak percaya diri karena membandingkan diri dengan standar kecantikan media sosial. Yang keenam itu ada stigma dan tabu pembicaraan reproduksi. Banyak remaja menganggap pembicaraan tentang menstruasi atau organ reproduksi memalukan, padahal justru paling untuk kesehatan diri sendiri. Nah, tips untuk menjaga kesehatan reproduksi itu yang pertama, ada menjaga kebersihan organ intim. Dan itu caranya menggunakan air bersih, sabun lembut tanpa pewangi, dan ganti pembalut 3-4 jam. Yang kedua itu menggunakan pakaian dalam bersih dan nyaman berbahan katun agar tidak lembab. Yang ketiga, mencatat siklus menstruasi menggunakan aplikasi atau kalender untuk memantau kesehatan. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi kaya zat besi seperti daging, sayur hijau, dan hati ayam, serta minum air cukup. Yang kelima, hindari pernikahan atau kehamilan dini, fokus pada pendidikan dan pengalaman diri. Yang keenam, berani kata tidak pada perilaku beresiko dan pahami batas diri. Yang ketujuh, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, guru BK, tenaga kesehatan. Yang terakhir itu, jaga kesehatan mental dengan olahraga, journaling, atau bergabung dengan komunitas produktivitas. Remaja masalah sosial. Kampanye ini menyoroti pentingnya seorang remaja dalam melawan budaya tabu dan diam, berani berbicara tentang tubuh dan hak rasa malu, melapor bila mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, menolak standar kecantikan tidak realitas, dan fokus pada kesehatan serta penerimaan diri. Menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan edukasi dan semangat saling dukung antar sesama perempuan. Selain itu, kampanye ini juga mengajak perempuan dan keluarga sekolah agar lebih terbuka dan mendukung edukasi reproduksi remaja.
Melalui komunikasi yang sehat dan empati, insting atau influence dari kampanye ini, pesan utama kampanye, tubuhmu berharga, jangan biarkan siapapun mengatur ataupun merendahkanmu, cintai dirimu dengan menjaga kesehatanmu. Nah, kampanye ini juga bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga menginspirasi untuk menggerakkan remaja perempuan untuk memahami hak dan batasan dirinya, berani melawan stigma dan kekerasan, menjadi influencer positif di lingkungannya dengan menyebarkan edukasi reproduksi yang benar. Melalui media digital seperti Instagram, TikTok, dan podcast, pesan kampanye ini mengajak remaja lain untuk berani bersuara, saling menguatkan, dan menjaga diri. Setiap perempuan muda bisa menjadi agen perubahan melalui hal kecil, pembagian informasi, menolak pelecehan, dan saling mendukung. Peran keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan. Keluarga menjadi pondasi utama dengan menciptakan komunikasi yang terbuka, hangat, dan edukasi. Sekolah berperan menyediakan edukasi reproduksi yang ilmiah dan aman, serta membentuk lingkungan bebas perundungan. Nah, yang kesehatan itu terutama bidan memberikan penyuluhan yang ramah remaja dan menyediakan layanan konseling yang mudah dan diakses. Refleksi pribadi saya sendiri melalui kampanye saya yang berjudul Jaga Dirimu, Sayangi Tubuhmu, ini saya menyadari bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran akan tubuh dan haknya mandiri. Menjaga kesehatan reproduksi bukanlah sekedar menjaga organ tubuh, tapi juga menjaga harga diri, masa depan, dan martabat perempuan. Saya juga menyadari bahwa masih banyak remaja yang takut membicarakan hal ini karena tabu dan malu. Padahal pengetahuan yang benar justru melindungi dari resiko penyakit, pelecehan, dan pernikahan dini. Kampanye ini juga membuat saya lebih berani untuk berbicara edukatif, mengedukasi, dan mengajak teman-teman perempuan lainnya agar tidak diam menghargai isu reproduksi. Dengan edukasi ini yang benar dan komunikasi yang sehat, remaja perempuan akan tumbuh menjadi yang pribadi yang kuat, percaya diri, dan pemberdaya. Perempuan yang sehat secara reproduksi adalah perempuan yang tangguh, berdaya, dan menjadi agen perubahan bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.